Dalam hidup yang penuh dengan tuntutan, kita sesungguhnya membutuhkan tuntunan. Dunia selalu menuntut, tetapi Tuhan selalu menuntun. Inilah yang menjadi sumber kemenangan kita di dalam mengaruni kehidupan kita. Saya Nikolas Kurniawan, menemani dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara, ketika lelah menjalani tuntutan hidup, apalagi di tengah-tengah kondisi yang serba sulit dan sedang menekan hidup, pada saat itulah sebenarnya kita paling membutuhkan tuntunan tangan Tuhan. Ini pula yang pernah dialami oleh seorang rasul bernama Paulus di dalam pelayanannya. Tuntutan demi tuntutan membuat dia sesungguhnya merasa lelah dan tidak tenang. Belum lagi ketika dia melakukan satu hal yang baik tetapi diresponi dengan tidak baik, bahkan membuat keadaannya menjadi tambah buruk, dipenjara atau ditahan untuk satu tindakan kasih dan pemberitaan yang sebenarnya itu adalah hal yang sangat baik dan diperlukan orang. Begitulah hidup kita. Ada masa-masa yang memang tuntutan itu begitu tinggi. Tetapi apa yang disaksikan oleh Paulus dalam sabdanya pagi ini, dalam sabda Tuhan pagi ini, memberitahukan kepada kita bahwa Paulus di tengah-tengah tuntutan yang berat itu bersyukur kepada Tuhannya. Dia bersyukur kepada Allah yang membawanya di jalan kemenangan. Inilah tuntunan tangan Tuhan yang dia alami. Di tengah-tengah kondisi tuntutan yang bisa membuat dia kalah, Tuhan datang membawa dia untuk ada di jalan kemenangan. Jalan kemenangan apa yang Tuhan berikan buat Paulus? Pertama adalah Tuhan membuka peluang. Di tengah-tengah kondisi terdesak dan himpitan yang begitu menekan dan menuntut hidup, Tuhan justru membuka peluang bagi Paulus untuk tetap memberitakan, membuka peluang untuk tetap bersemangat, dan membuka peluang untuk tetap pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah himpitan masalahnya. Ini yang seringkali kita lupakan ketika kita sedang terhimpit. Kita tidak dapat melihat peluang-peluang itu. Tapi kalau kita bisa melihat peluang itu adalah karena iman yang dari Tuhan. Bukan saja jalan kemenangan itu berupa peluang yang dibukakan oleh Tuhan, tetapi juga daya juang yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus. Daya juang yang menyebabkan Paulus sekalipun merasakan hatinya tidak tenang, tapi daya juang itu tidak surut. Dia tetap di tengah-tengah ketidaktenangannya, dia tetap berjuang. Semangat ini yang tetap menunjukkan bagaimana Tuhan mengaruniakannya jalan-jalan kemenangan itu. Tetapi tujuan Tuhan menuntun kita di jalan kemenangan bukan supaya kita hanyut dalam euforia kemenangan yang membuat lupa diri. Tapi sesungguhnya Tuhan mau kita ikut dalam sebuah pengenangan dan pengenalan yang membuat sadar diri. Mengenang Tuhan yang menang itu sekaligus mengenal Dia lebih dalam lagi. Ini yang justru membuat Paulus tidak hanyut di dalam sebuah kebanggaan akan sebuah keberhasilan hidupnya. Karena dia sadar bahwa semua itu asalnya dari Tuhan. Begitu juga ketika dia menang, dia tidak larut di dalam sebuah euforia yang membuat lupa diri.
tapi dia makin mengenang Tuhan yang menang dan makin mengenal Tuhan yang membuat dia sadar akan panggilannya. Ini tujuan Tuhan memberikan kepada kita kemenangan, yaitu dia panggil untuk menjadi duta kemenangan itu, yaitu perantara kemenangan dari Tuhan bagi semua orang, merepresentasikan, menghadirkan Tuhan sang pemberi kemenangan. Duta bicara soal wakil Tuhan. Duta bicara soal bagaimana kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun juga, kita tetap menyemangati orang dengan meyakinkan mereka bahwa Tuhan menang dan mampu memenangkan hidupmu. Inilah yang ketika kita di dalam kondisi yang sulit, kita memang tidak mudah melakukannya. Tapi dengan kemenangan yang dari Tuhan itu kita mampu melakukannya. Yang kedua, Paulus dipanggil bukan saja menjadi duta-duta sebagai perantara kemenangan Tuhan bagi semua orang, tapi juga menjadi dupa. Di situ dikatakan menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan. Menjadi dupa berarti memperluas pengenalan itu kepada makin banyak orang. Menjadi dupa berarti dupa itu adalah satu benda yang kecil yang ketika itu dibakar maka ada aroma yang meluas. Dari yang kecil maka aroma meluas itu menyebabkan satu ruangan itu menjadi harum. Menjadi dupa berarti walaupun kecil dan tak terlihat, tetapi aromanya terus menyebar kemana-mana. Ini yang Tuhan minta. Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah ketertekanan itu, Tuhan mau dan memanggil kita untuk tetap meluaskan kasih Tuhan itu, menyebarkannya lewat langkah-langkah kecil yang kita lakukan buat sesama kita. Mungkin menghubunginya, meneleponnya, mengabarinya, dan mungkin menanyakan akan kondisinya. Mari kita mulai hari ini jadi duta-duta kemenangan Tuhan dan jadi dupa-dupa yang menyebarkan aroma kemenangan dimanapun kita berada.